Apakah kebijakan baru yang mengatur tentang distribusi gas bersubsidi ini tepat? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi energi Fahmi Radi yang sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore kan ya. Terima kasih Pak Fahmi telah bergabung bersama kami. Setuju atau tidak setuju dengan kebijakan baru ini? Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan dari SDM itu, gitu ya. Karena sudah terbukti ini menyusahkan rakyat miskin yang harus antri, gitu ya. Di tengah terik matahari, hujan, mereka antri untuk mendapatkan satu tabung tadi. Nah, selama ini kan mereka beli di pengecer, gitu ya, atau warung-warung yang dekat rumahnya tadi. Nah, sekarang harus ke pangkalan dan semua tertutup di situ. Nah, sehingga terjadilah antrian tadi dan saya meyakini kalau Pak Bahlil tadi mengatakan bahwa itu hanya sementara, saya meyakini tidak. Karena semua konsumen nanti tetap dia akan datang ke pangkalan dan terjadilah antrian tadi. Nah, kemudian yang kedua dengan melarang pengecer menjual LPG 3 kilo tadi, ini berpotensi untuk mematikan usaha akar rumput gitu ya. Kan yang selama ini kan jual LPG 3 kilo itu kan warung-warung dan pengusaha sangat kecil, kalau nggak boleh jual lagi, mereka bisa bangkrut, mereka bisa jadi pengangguran, mereka bisa jadi miskin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kebijakan Kementerian ESDM yang dipimpin menterinya Bahlil Lahadalia yang tidak memperbolehkan lagi pengecer menjual gas 3 kilogram tampaknya khusus untuk kondisi sekarang ini sangat menyusahkan rakyat. Terutama yang susah itu tentu rakyat kecil. Rakyat yang biasanya bisa membeli gas 3 kilogram itu ke warung yang berada di samping rumahnya, atau setidaknya kalau di perumahan-perumahan yang ada di kompleknya, sekarang harus ke pangkalan. Pangkalannya pun entah di mana-mana. Kalau pangkalan minyak tanah waktu dulu itu jauh tuh, hanya kadang-kadang di satu RT paling-paling 2 atau 3. Ini pangkalan gas 3 kilogram ini entah di mana sekarang sulit. Jadi kebiasaan rakyat kecil membeli gas 3 kilogram ke warung-warung yang berada di dekat rumahnya sekarang dibikin susah oleh kebijakan Kementerian ESDM ini. Harus beli entah kemana. Kalau yang punya kendaraan mobil atau motor, bisalah dia mungkin pergi cari ke sana kemari dengan membawa gas. Tetapi yang tidak punya motor, yang di kampung-kampung, mereka sekarang tidak tahu di mana harus ada pangkalan, tentu kesusahan sekali gara-gara kebijakan ini. Itu satu sisi. Di sisi lain, warung-warung kecil yang selama ini mereka telah bisa menambah rezekinya dengan berjualan gas, sekarang sudah tidak diperbolehkan. Sudah tidak diperbolehkan. Termasuk juga warung Madura. Warung Madura yang selama ini tempat penjualan gas LPG 3 kilogram ini sekarang tidak bisa jualan lagi. Padahal rakyat kecil paling senang mencari gas LPG 3 kilogram ini di warung Madura. Mungkin tengah malam gasnya habis, ya pergi aja ke warung Madura, ada. Sekarang tidak ada. Dan sudah jelas ini memangkas rezeki pedagang-pedagang kecil. Pedagang-pedagang yang mengharapkan untung dari penjualan gas ini mungkin 500 rupiah, mungkin 1.000, mungkin 2.000 paling banyak. Kok sampai hati pemerintah menutup rezeki orang-orang kecil ini? Kok sampai hati? Kita jadi teringat jadinya. Dulu ada pengusaha besar yang protes
Jangan ada jual BBM dan jual gas LPG di warung Madura. Kalau dia mau jual harus ada izin. Apakah ini sekarang yang direalisasikan oleh Kementerian SDM, oleh pemerintah? Apakah gara-gara pemerintah ingin menuruti atau takut kepada pengusaha besar ini, lantas warung-warung Madura yang kecil-kecil, warung-warung kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan tidak boleh lagi berjualan gas LPG yang 3 kilogram? Kalau begitu, sudah jelas pemerintahan sekarang ini, khususnya Kementerian ESDM, tidak berpihak lagi kepada rakyat kecil. Oh, kalau pemerintah beralasan ketika pengecer menjual gas, harga gas naikkan untuk untung 2.000 1.000, dilarang pula rakyat kecil, pedagang kecil itu sudah tidak ada lagi kasihannya pemerintah kepada rakyat kecil namanya. Para koruptor yang menilep uang negara 300 triliun dari hasil korupsi sampai sekarang sepertinya terkesan tidak di stop. Kenapa dikatakan tidak di stop? Yang korupsi 300 triliun itu hukumannya hanya 6,5 tahun. Jadi artinya sepertinya pemerintah sekarang ini sungguh tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kok untung 2.000 1.000 itu dijadikan alasan tidak diperbolehkan lagi pengecer menjual gas di warung-warung kecilnya dengan alasan dinaikkannya harga. Rakyat selama ini tidak ada yang mengeluh kita dengar, kecuali harga di pangkalan 20.000, dijualnya 50.000. Ini tidak, untungnya 2.000 1.000 itu. Apa salahnya sepanjang rakyat tidak mengeluh? Dan ini terkesan sahabat BN, ini terkesan Kementerian SDM mungkin takut atau patuh kepada pengusaha besar yang dulu protes kepada warung Madura ketika warung Madura 24 jam menjual BBM yang ditabung-tabung air mineral itu dan menjual gas. Waktu itu protesnya meminta agar warung Madura ini mengurus izin. Sekelas warung Madura disuruh pula mengurus izin untuk jual BBM yang hanya 1 liter, 2 liter. Dan itu pun yang beli biasanya kalau ada yang terdesak jam 2 malam, jam 3 malam. Demikian juga dengan gas. Sahabat BN, sekarang kita ingin melihat apakah Kementerian SDM akan bertahan dengan kebijakannya ini. Kalau dia bertahan dengan kebijakannya ini, satu hal yang telah tampak malapetakannya, rakyat sudah antri sekarang membeli gas. Yang kedua, rakyat sekarang sudah kesulitan mendapat gas. Yang ketiga, pedagang kecil sekarang ini sudah tidak lagi mendapatkan rezeki dari menjual gas. Dan bisa jadi nanti akan muncul pengangguran, akan muncul kemiskinan. Kalau begitu, Kementerian SDM khususnya pemerintahan rezim Jokowi umumnya berarti ingin menciptakan di negara ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena itu kita berharap kepada Kementerian SDM khususnya dan kepada pemerintahan Prabowo umumnya agar meninjau ulang kembali kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian SDM ini sebelum gejolak muncul di tengah-tengah publik. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.